Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Shalom Sobat Teruna, selamat datang di Teman Podcast. Kami hadir untuk menemani kalian. Selamat pagi teman-teman dan juga selamat pagi kakak-kakak layan. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, gak kerasa kalau sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan tidak terasa juga ibadah PT sudah berakhir di tahun ini. Tapi jangan khawatir, beberapa minggu ke depan masih ada kakak-kakak layan yang akan menyampaikan renungan bagi kita semua. Untuk itu jangan lupa untuk mempersiapkan diri, khususnya untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan. Oke, sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita membaca firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada lagi di saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena cinta dan kasih-Mu saja ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami selaku anak-anak-Mu akan membacakan sedikit dari isi berita firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami bacakan dan akan kami dengar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman dan kakak-kakak layan, pembacaan kita di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Yesaya 35 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, pembacaan kita di saat ini terambil dari Yesaya 35 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Pembacaan kita di saat ini dibawa perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tanganmu yang lemah lesuh dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegerangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Renungan kita saat ini ialah badai pasti berlalu. Tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Sama halnya dengan kemalangan. Tidak ada kemalangan yang menetap. Sesulit apapun kemalangan itu pasti berakhir juga di suatu titik. Tentu pada masa tertentu.
Hal inilah yang digambarkan dalam syair lagu lawas. Mungkin ada teman-teman maupun kakak layan yang tahu, itu merupakan lagu gubahan Eros Jarod yang dipopulerkan oleh almarhum Chrisye, yakni Badai Pasti Berlalu. Nah, badai juga pasti akan berlalu untuk bangsa Israel. Itu yang coba dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan kita pada saat ini. Pada saat itu, kondisi Israel terancam oleh bangsa Asyur yang mempunyai niat memperluas daerah kekuasaannya. Dalam situasi terjepit tersebut, umat Israel justru mengharapkan bantuan dari bangsa lain, yakni bangsa Mesir. Bukan mencari pertolongan kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa. Nah, 10 ayat dalam kitab Yesaya pasal 35 ini digambarkan dengan banyak bahasa alegoris atau bahasa kiasan atau ibarat. Uraiannya apa aja? Nah, dalam pembacaan kita di saat ini memiliki makna yang mendalam. Uraiannya adalah bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi Israel. Caranya gimana? Caranya ialah dengan mengembalikan sukacita. Kita bisa melihat pada ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan. Kita bisa lihat pada ayat yang ketiga dan juga ayatnya yang keempat. Yang ketiga ialah Tuhan menganugerahkan kesembuhan. Kita bisa lihat pada ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Dan yang keempat, Tuhan mendatangkan perlindungan. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ketujuh dan sampai pada ayatnya yang kesembilan. Dan yang terakhir untuk mencapai tujuan akhir yaitu pulang dan masuk ke Sion pada ayatnya yang ke-10. Sobat Teruna, marilah memandang kondisi di sekitar kita. Begitu banyak orang yang terpuruk dan mengalami kesulitan dalam hidup. Kemiskinan, pelecehan, tindakan kekerasan adalah hal yang nyata terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Di antaranya mungkin sahabat terdekat kita, keluarga, ataupun orang lain. Marilah hadir di tengah mereka untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Marilah terus memotivasi mereka dengan suatu pernyataan iman. Badai pasti berlalu, dan Tuhan akan memberikan pemulihan di dalam hidup kita dan mereka yang terpuruk sesuai dengan waktu dan rencananya yang terbaik bagi orang-orang yang percaya padanya. Teman-teman dan kakak-kakak layan, dari pengalaman bangsa Israel ini mau mengajarkan kita bahwa ketika kita menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, kita patut memilih sosok yang tepat. Siapakah sosok yang tepat itu? Sosok yang tepat itu ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ketika kita lihat bangsa Israel, justru mereka memilih bangsa Mesir, bukan Tuhan. Padahal kita tahu sendiri bahwa bangsa Mesir ini justru yang menjajah bangsa Israel, tetapi mereka malah memilih bangsa Mesir. Dari sinilah kita melihat ketika kita berharap, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan menjanjikan pemulihan kepada kita. Pemulihannya apa? Yang tadi sudah kakak sampaikan, ada mengembalikan sukacita, memberikan kekuatan, menganugerahkan kesembuhan, mendatangkan perlindungan, dan lain sebagainya. Nah, Kak, gimana caranya kita meminta pertolongan kepada Tuhan? Banyak caranya teman-teman. Bisa dengan berdoa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, mengutarakan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa membaca firman Tuhan. Kadang-kadang ketika kita membaca firman Tuhan, justru ada yang menjadi kekuatan buat kita. Bisa juga dengan saat teduh.
dan masih banyak cara lainnya yang bisa teman-teman lakukan. Nah Kak, bagaimana kalau orang sekitar saya yang mengalami masalah, yang sedang menghadapi masalah, apa yang bisa aku lakukan? Teman-teman bisa melakukan dengan banyak cara, bukan hanya dengan memberikan motivasi, bukan hanya menyatakan iman. Masih banyak, misalnya teman-teman dapat memilih 1 atau 2 ayat kemudian membagikan kepada teman, membagikan kepada saudara, sama mama, papa, maupun pacar ketika mereka sedang mengalami masalah. Atau bisa mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama, untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Dan ketika mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan pemulihan, maka pertolongan itu akan Tuhan berikan. Dan marilah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu berharap kepada Tuhan dan selalu percaya akan janjinya untuk kita semua. Dan kiranya kita sebagai teruna juga turut membantu orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian renungan kita pada saat ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak bisa menjadi pegangan atau pedoman untuk kita semua untuk menjalani kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Untuk menutup renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Buat kami anak-anak, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami, yakni bangsa Indonesia. Kita memberkati di mana kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita memberkati tim medis, kiranya mau memberikan mereka kesehatan yang baik, kekuatan, sehingga mereka tetap semangat untuk membantu masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah ya Tuhan, dari pimpinan yang paling atas hingga paling bawah, dengan setiap tugas dan tanggung jawab mereka yang telah memberkati, sehingga mereka boleh mempertanggungjawabkan tugas mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Taman Sari Salatiga, maupun pospel pelayanan di Kalimangli maupun di Kemang Sari ya Tuhan, telah memberkati dari Ibu Pendeta hingga yang majelis diaken hingga pegawai ya Tuhan, dengan setiap tanggung jawab yang mereka lakukan. Kita memberkati dan kiranya program-program gereja yang telah disusun boleh dilaksanakan dengan baik ya Bapak. Kami juga mau mendoakan untuk PT kami ya Tuhan. Mungkin saja selama 1 minggu ini ada kakak layan maupun adik layan yang berulang tahun. Tuhan berkati. Semoga di umur yang baru ini mereka boleh melakukan yang terbaik hanya untukmu saja ya Tuhan. Dan kiranya menjaga mereka, berikan mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh melewati kehidupan mereka dari hari lepas hari dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga mendoakan untuk pendidikan kami ya Bapak, di mana mungkin saja pada minggu ini masih ada kakak layan maupun teman-teman yang menghadapi tes akhir semester. Ternyata memberkati mereka semangat, sehingga pada akhirnya mereka boleh memperoleh hasil yang terbaik. Kami juga mau mendoakan untuk orang-orang tua kami ya Tuhan. Ternyata mau memberikan mereka kesehatan yang baik, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, serta kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi ya Tuhan. Dan Tuhan, masih banyak doa yang kami ingin naikkan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah mengetahui hati kami, mengetahui segala
doa yang kami naikkan lewat hati kami ya Bapa. Lalu Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, sambil kami memohon berkat daripadamu, kiranya kasih karunia yang berasal daripadamu ya Bapa, yang tinggal dan menyertai kami semua mulai dari saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. See you next week, teman.